ini udah ya. Jangan guys. Halo semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai tato removal atau solusi menghilangkan tato tanpa rasa sakit. Ya, jadi sebelumnya halo, selamat bergabung yang sedang bergabung ya. Ya, hari ini jadi kita akan membahas tentang tato removal. Jadi dimana tato itu kan kita tuh menaruh tinta ya di permukaan tubuh. Nah, tinta itu akan diserap pada tubuh atau pada kulit itu lumayan rada dalam seperti itu. Dan tato juga biasanya dipengaruhi berbagai macam untuk removalnya, untuk treatment membuang tato tersebut. Karena tato itu kita lihat dari jenis tintanya, terus beberapa kali aplikasi saat proses tatonya berlangsung, kemudian warna juga seperti itu. Nah, sebenarnya untuk tato removal itu sebenarnya udah ada dari zaman dulu juga sudah ada ya, sebelum ada laser. Nah, biasanya sebelum ada laser dulu itu orang banyak yang memakai treatment untuk penghapus tato itu dengan cara tadi ada healing juga dengan asam, jadi untuk merusak permukaan kulit pada bagian yang ada tintanya. Jadi banyak kita tuh ngerukit gitu, karena si tato itu kan dia menyerap bagian epidermisnya juga seperti itu. Nah, seiring perjalanan waktu ditemukanlah mesin laser endiak, namanya jenis laser endiak, di mana laser ini dapat meremove atau hapus tato atau memudahkan tato. Bisa nggak sih mudar dengan sempurna lagi? Yaitu sebenarnya tergantung dengan prosesnya tadi dan tintanya seperti itu. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh langsung tanya ya. Jadi sambil tunggu pertanyaan, saya akan jelasin lagi. Tato itu kan banyak macam-macam warnanya. Ada warna hitam ya, yang paling banyak itu kan biasanya yang gelap ya, hitam. Terus ada warna biru ya, sebenarnya semua warna juga bisa gitu. Malah yang lebih di makanya perlu proses pengulangan lumayan dalam dibandingkan laser-laser. Selamat siang semuanya, saya Dr. Virgina, saya dokter di klinik Filosofi Bandung. Maaf ya tadi ada gangguan dari koneksinya. Maksud aku terima aja. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai penghilangan tato atau tato removal gitu. Jadi bagaimana sih prosesnya, harus berapa kali gitu. Terus apa aja sih jenis tato apa aja sih yang bisa dihilangin gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kita ulang lagi dari awal aja deh ya kalau kayak gitu. Tato itu merupakan suatu tinta yang dimasukkan ya, pigmennya itu dimasukin ke bisa dapat menyerap di kulit gitu. Nah, bisa menyerap di kulit. Nah, dan biasanya warna juga bermacam-macam. Nah, jadi untuk proses penghilangan tato juga itu bermacam-macam juga dari proses lamanya. Jadi memang harus sabar banget ya untuk menghilangkan tato. Nah, sebenarnya dari tahun 90 awal-awal 90 itu baru ditemukan untuk penghilangan tato tuh sebenarnya kayak peeling seperti itu ya, peeling pakai ada asam kuat ya. Jadi untuk merusak jaringan yang ada pigmennya. Jadi ibaratnya kita merusak kulitnya biar si
pigmen itu bisa dimakan oleh sel-sel badan kita yang sudah ada sedemikian rupa untuk menghilangkan si pigmennya. Jadi pigmen tatonya itu harus dipecahkan terlebih dahulu, namanya makrofag gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, makin kesini itu makin banyak tuh alat-alat yang canggih biar sistem menghapus tato ya, cara menghapus tato itu makin nggak terlalu sakit, biar bisa terlalu cepat gitu ya. Nah itu dengan si laser, namanya laser Nd:YAG, seperti yang kita punya di klinik Beautylosofi. Halo, terima kasih yang sudah bergabung, jangan lupa ya ikutin terus sampai akhir. Tadi memang ada kendala di koneksi, jadi saya ulang dari awal lagi. Nah, jadi kalau menghilangkan atau meremove tato tersebut itu memang lumayan rada sulit ya, butuh waktu, karena prosesnya kita merusak jaringan yang ada tatonya, dan kita tuh memecah si pigmen tato tersebut dengan kekuatan laser tadi, dengan si gelombang laser. Nah, nanti badan itu akan memakan pigmen dari si tato tersebut. Tadi itu istilahnya itu yang secara pendeknya itulah ya cara kerjanya. Nah, butuh berapa lama sih untuk biar sampai pudar banget? Nah, biasanya itu bermacam-macam, tergantung dari berapa kali timpa pigmennya ya, berapa kali aplikasi tintanya, dan dari warnanya juga gitu. Biasanya warna-warna gelap seperti warna hitam, warna biru, nah biasanya lebih mudah untuk dihilangkan karena pigmennya itu nggak sampai ke dalam, ke lapisan yang dalam kulit. Nah tapi kalau untuk yang warna kuning atau warna hijau biasanya itu lebih sulit karena dia stainnya tintanya tuh bisa menyerapnya lebih dalam, itu yang membuat lebih sulit gitu. Jadi kadang-kadang ya susah sih untuk sampai normal kuningnya benar-benar hilang gitu. Tapi kalau yang hitam yang biru tua itu masih bisa gitu ya. Dan ini treatmentnya pertama kita melakukan anestesi terlebih dahulu, jadi biar pasien merasa nyaman pada saat di laser, karena kita membuat membuat perusakan dari barrier kulit dulu gitu. Memang membuat luka jaringan dulu biar si tadi pigmennya juga ikut rusak begitu sih. Nah sebenarnya pigmen yang dipakai itu laser yang kita pakai itu namanya laser Nd:YAG, dimana laser itu sebenarnya nggak yang membuat luka ya, tapi untuk proses tato ini pasti kita buat luka dulu, buat luka ibaratnya kayak luka bakar dulu gitu. Jadi nanti pasien biasanya kita edukasi untuk merawat lukanya, jadi jangan sampai terkena infeksi gitu. Jadi setelahnya nanti kita resepkan untuk dikompres seperti itu ya, dikompresi bagian lukanya, kemudian dioles salep antibiotik biasanya seperti itu. Nah nanti bulan depan biasanya kalau sudah lukanya benar-benar sembuh baru kita melakukan pengulangan lagi. Nah biasanya itu sekitar 4 kali sampai 6 kali, minimal tuh 4 kali, dan itu juga bagaimana kedalaman dari si tatonya dan jenis warnanya begitu. Oke, kita mulai jawabnya. Udah ada pertanyaan. Dok, di klinik bisa menghilangkan stretch mark tidak? Ya, jadi sebenarnya kalau di klinik kita itu berbagai macam alat tuh ada ya sebenarnya. Jadi untuk menghilangkan stretch mark itu kan diakibatkan dari tekstur kulit ya. Jadi karena pecahnya kolagen, jadinya tuh ada guratan-guratan halus seperti kulit jeruk. Nah, kita punya namanya skin rejuvenation. Jadi kita memakai fraksional ya. Fraksional itu jadi alat yang nanti kita tembakan RF ya, sinar gelombang radio frekuensi, dan juga kita merusak bagian permukaan kulitnya untuk digantikan regenerasi kulit yang baru lagi gitu. Jadinya kita memancing kolagennya berkembang biak, istilahnya seperti itu. Walaupun kalau stretch mark juga tidak bisa sampai sempurna ya, sampai seperti normal, karena ini tuh kayak sudah rusak si bagian
jaringan elastinnya gitu, tapi kita bisa memudarkan gitu, dan biasanya butuh minimal 4 kalian treatmentnya, diulangnya bisa 3 minggu atau sebulan sekali gitu. Sakit nggak dok ya? Jadi kalau untuk ini ya treatment, maksudnya treatment menghilangkan tato mungkin ya dari tema hari ini ya, sebenarnya makanya kita melakukan anestesi terlebih dahulu biar pasiennya nyaman gitu sih. Jadi pasiennya nggak akan terasa sakit kalau sudah anestesi gitu. Oke dok, ada promo kah? Oke, nanti kita promonya ya. Terus jangan lupa di capture dulu aja syaratnya, di capture dulu IG live hari ini atau di record screen beberapa detik dari IG live hari ini. Jadi biar bisa ada buktinya, terus bisa dilihatkan ke admin kita untuk dikasih promo gitu. Promonya apa aja? Oke, beauty lovers bisa langsung screen capture atau screen record ya tayangan IG live ini, karena kita punya promo diskon 10% untuk treatment tato removal ini atau treatment lainnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Sekali lagi jangan lupa di screen record atau screen capture tayangan IG live ini, karena akan dapat langsung promo sebesar 10% untuk diskon 10% untuk treatment yang ada di The Clinic Bandung, khususnya untuk tato removal ini. Jadi langsung aja dikirim ke admin WhatsApp kami ya untuk screen record atau screen capture-nya. Oke dok, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada yang masuk nih dari Instastory. Berapa lama ya dok proses menghilangkan tato? Karena saya punya satu tato setangan full, katanya begitu dok. Gitu. Oke, jadi sebenarnya gini ya, kalau untuk tato itu kan tadi udah dijelasin di awal. Kalau untuk tinta yang warna lebih gelap biasanya tuh lebih cepat untuk proses pemudarannya gitu. Tapi dengan catatan memang treatmentnya harus konsisten. Biasanya kita kan pengeluarannya sebulan sekali ya. Nah, untuk berapa kalinya nanti kita lihat. Biasanya sih itu minimal tuh 4 kali, minimal 4 kali, itu pun kalau yang satu tintanya nggak terlalu dalam ya gitu. Tapi kalau untuk ada warna kuning, warna itu biasanya lebih sulit gitu, malah mungkin butuh lebih lama gitu, atau mungkin hasilnya tidak sesempurna seperti warna kulit aslinya gitu. Itu sih sekitar 4-6 kali lah ya gitu sih. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dok. Dok, menghilangkan tato itu apa sama ya prosesnya dengan menghilangkan tanda lahir dok? Oke, pertanyaan yang bagus juga. Mirip gitu, alatnya juga mirip gitu. Jadi kalau misalkan tanda lahir itu kan macam-macam. Jadi dia itu kan biasanya kumpulan dari pigmen kulit ya, pigmen melanin di kulit, udah bawaan lahir biasanya. Nah itu si lasernya sama jenisnya gitu. Nah kalau untuk laser tato juga itu sama, cuman beda dari modenya seperti itu. Nah kalau untuk downtime-nya ya, pemulihannya sih lebih lama, proses penghilangan tato seperti itu gitu sih. Baiklah, untuk selanjutnya dok masih ada pertanyaan lagi. Dok, apa bisa menghilangkan tato di bagian mana saja atau ada syarat untuk bagian-bagian tertentu saja yang bisa dihilangkan? Oke, sebenarnya sih ini nggak ada syarat ya, maksudnya biasanya nggak ada yang misalkan kalau di bagian tangan atau bagian badan itu sama aja ya, jadi nggak ada perbedaan. Nah tapi untuk di wajah biasanya kan yang paling banyak itu tato alis ya, sulam alis kan dia memakai tinta juga. Nah itu banyak juga sebenarnya kasus seperti itu. Nah itu bisa dihilangkan dengan laser juga gitu, tapi ya tadi tetap nggak bisa sekali langsung pudar, tapi harus beberapa kali. Biasanya sih minimal 4-6 kali sih ya biasanya gitu. Jadi tergantung dari si tintanya masih tebal atau enggak gitu. Kalau misalnya udah rada mulai rada tipis, biasanya 4 kali itu udah mulai oke. Tapi ya tadi prosesnya juga nanti harus sabar juga, karena kalau di wajah itu kekuatannya kita nggak bisa kasih maksimal, jadi nggak akan kayak pas di tato badan. Kalau tato badan itu kita bisa kasih kekuatan maksimal karena wajah kan lebih kulitnya seperti itu sih. Baik dok, mengenai tato alis nih dok, kira-kira ketika
kita menghilangkan tato di alis, bisa pasang lagi nggak ya dok tato di alis itu setelah dihilangkan? Ada jarak waktunya kah atau gimana? Sebenarnya kalau bisa sulam alis lagi maksudnya ya bisa itu bisa banget. Cuman ya tadi ya harus lukanya udah sembuh sempurna. Nah biasanya emang yang orang yang ingin hapus tato alis itu pertama udah nggak mau ditato lagi atau memang pengen di retouch lagi atau pengen diubah bentuknya, biasanya seperti itu. Nah memang kalau tato alis itu sebenarnya karena kita nggak bisa kasih kekuatan yang tinggi, masih rada berbayang ya, misalnya warnanya masih ada rada merah muda atau coklat dikit kalau makin kesananya. Tapi itu dari badan kita sendiri atau yang ada di kulit kita itu dia bakal lama-kelamaan memakan dari si pigmen-pigmen tato alis tersebut. Jadi memang butuh waktu untuk proses sampai sempurna hilang pudar, hilang benar-benar sama warna kulit. Jadi kalau untuk ditimpa lagi tato alis sih sebenarnya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan asal lukanya sudah sembuh itu aja sih. Kalau misalkan ada perlukaan gitu. Masih ada lagi pertanyaan nih dok. Dok, kalau untuk laser menghilangkan tato ini berisiko nggak ya? Atau ada syarat medis ketentuan syarat medis untuk menghilangkan tato ini? Paling ketentuan syarat medis sih sebenarnya pertama ya keadaannya juga harus ini ya nggak boleh lagi hamil karena kan emang rada takutnya ada rasa nyeri seperti itu. Rasa tidak nyaman, ya takutnya merasa kontraksi. Tapi kalau untuk syarat medisnya sebenarnya kita lihat dulu sih kondisi kulitnya seperti itu. Nah kalau misalkan ada penyakit autoimun, biasanya kita tunda dulu autoimun ya. Soalnya kan kita itu mengandalkan jadi nggak hanya dengan alat aja, tapi nanti kan kita tuh membantu pemulihan secara alami badan kita untuk memakan tadi sisa-sisa tinta tato tersebut gitu sih. Baik, sebelum lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih dok, mau mengingatkan lagi untuk beauty lovers, jangan lupa untuk screen capture atau screen record tayangan IG Live ini untuk mendapatkan diskon sebesar 10% untuk tato removal atau treatment lainnya di The Clinic Bandung. Jadi sekali lagi untuk beauty lovers jangan lupa untuk screen capture atau screen record tayangan IG Live ini untuk mendapatkan diskon 10% untuk tato removal atau treatment lainnya di The Clinic Bandung. Dan jangan lupa langsung dikirim aja ke WhatsApp admin kami. Baik dok, silakan dilanjut lagi. Oke, ya ini ada yang udah mulai tanya ya. Jadi dok ini bisa ada operasi nggak katanya? Iya, di klinik Beauty Sophie Jalan Sulanjana 24 ini memang kita tuh sangat lengkap sekali ya treatmentnya. Rambut sampai ujung kaki juga bisa gitu. Jadi dari pertama dari misalnya rambut rontok gitu ya, treatment hair loss, terus wajah, body slimming atau misalnya pengen melangsingkan badan, itu sangat bisa sekali. Nah dan kita juga ada dentalnya, serta kita ada dokter bedah plastiknya juga. Jadi kita bisa melakukan semua tindakan tersebut di klinik kita gitu. Jadi sebelumnya ya kita konsultasikan terlebih dahulu biar mencapai hasil yang maksimal dan treatment yang sesuai seperti itu sih. Nah ada treatment apa aja dok? Kita di treatmentnya itu banyak macam-macam ya. Jadi dari pertama bisa dari ujung rambut ya, dari untuk wajah nih, dari masalah bopeng atau misalkan masalah muka kusam, jerawat dan lain-lain ya, itu yang seperti hal-hal seperti biasa ya. Kalau wajah gak jauh dari itu. Nah terus untuk badan tuh bisa yang pengen slimming, pengen six pack ya. Nah kita juga punya alat-alat yang mutakhir untuk menaikkan massa otot tuh. Jadi benar-benar jarang banget ada alat pelangsing badan yang bisa menaikkan massa otot dan kita cuma tidur aja gitu. Biasanya kita harus olahraga. Nah kita ada alat untuk membantu memaksimalkannya itu dengan alat M-Scalp. Jadi kita punya di klinik. Nah terus juga ada Exifem juga. Jadi banyak macamnya, serta ada untuk dokter giginya, dental juga ada, dari bleaching, veneer, behel dan lain ada, dan juga ada treatment ada bedah plastik juga gitu dok. Dok pandemi gini aman ya treatmentnya? Ya insya Allah, soalnya kita itu menerapkan prokes yang sangat ketat di klinik kami. Jadi kita benar-benar semua karyawan sudah vaksin, dan juga kita juga suka rutin swab juga.
dan kita menerapkan juga sterilisasi setiap ruangan seperti itu sih. Jadi dan untuk pasien juga kita anjurkan untuk booking dulu gitu, untuk WA dulu ke klinik kami biar jamnya disesuaikan agar tidak menumpuk pada saat mengantri treatment gitu. Terus kira-kira berapa ya harus hilangin tato itu? Nah, untuk harganya nanti bisa ditanyakan ke admin kita, karena nanti juga untuk harganya itu nanti kita biasanya hitung dengan luas per ini kartu KTP ya. Nah, jadi kita hitung dengan luasnya tuh dari itu, di gambaran kasar itu dari kartu ukuran KTP ya, kartu KTP. Jadi kita untuk melihat butuh Insta story lagi nih dok, kira-kira kalau menghilangkan tato itu rasa nyerinya bagaimana ya dok? Apakah lebih sakit daripada pakai tatonya? Oh ya, ini banyak juga ya. Sebenarnya ada yang bilang ini subjektif ya, karena kan ambang nyeri pasien beda-beda. Nah, biasanya kalau kita menghilangkan tato ya lebih nyeri di tatonya gitu, karena kita memakai sebelumnya kalau misalnya untuk menghilangkan tato itu sebenarnya kita ada prosedur anestesi terlebih dahulu. Jadi untuk demi kenyamanan pasien biar nggak terlalu nyeri seperti itu sih. Nah, kalau untuk proses tatonya ada yang memang banyaknya yang bilangnya sih lebih nyeri di ininya ya, di proses tatonya gitu sih. Baik, selanjutnya dok ada lagi yang bertanya ini, kalau untuk menghilangkan tanda lahir itu dok setelahnya juga luka-luka seperti menghilangkan tato? Oh, oke. Ya, pertanyaan bagus juga. Jadi kalau untuk tanda lahir itu kan sebenarnya banyak ya jenis-jenis tanda lahir. Ada yang seperti tai lalat ya, tai lalat seperti yang ada yang nimbul juga tuh, ada yang menimbul, dan ada yang bentuknya seperti warna keunguan ya. Warna keunguan tuh jadi kayak yang warnanya benar-benar gelap ya, seperti belang seperti itu. Nah, untuk endpointnya atau setelah treatmentnya itu memang berbeda-beda. Biasanya sih pada umumnya itu kemerahan ada pasti ya, kemerahan. Nah, ada yang memang jadinya bintik-bintik seperti pendarahan seperti itu, tapi pendarahannya tidak aktif, tapi hanya terlihat kayak bintik-bintik merah ya. Dan ada perlukaan biasanya yang sangat minim tapi biasanya. Nah, nanti kita pasti meresepkan krim anti iritasi dan biasanya salep antibiotik seperti itu. Tapi kalau untuk proses setelah laser itu untuk tato dan tadi tanda lahir itu biasanya lebih masif atau lebih membutuhkan waktu yang lebih lama itu yang tato, karena lebih dalam biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk menghilangkan tadi tanda lahir itu biasanya dilihat dulu sih dari kedalamannya. Kalau misalkan memang dalam banget ya dia bisa membuat perlukaan tadi sih gitu. Oke. Sampai ini dok ada paket jerawat. Paket jerawat maksudnya ini ya Menghilangkan treatmentnya maksudnya. Treatmentnya ada, kita banyak banget ya treatment untuk jerawat gitu, dan dari produknya juga kita ada. Nah, pokoknya sih kalau misalnya masih penasaran nanti boleh WA ke klinik kami, nanti saya bantu jawab, atau mau datang ke klinik langsung, konsultasi secara langsung biar mendapatkan treatment yang tepat ya. Sangat boleh dan sangat dianjurkan sekali ya, biar lebih baik hasilnya dan lebih maksimal gitu sih. Oke, mungkin kita sudah ada di ujung acara ya, ujung acara di IG Live hari ini. Jangan lupa setiap jam 1 kita selalu ada IG Live ya, jangan lewatkan juga promo-promonya seperti itu. Jangan lupa di capture, disimpan, nanti bisa langsung dilihatkan ke front office kami untuk mendapatkan promo-promo yang menarik seperti itu sih. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Stay safe, stay healthy, and stay pretty. Bye.